Ada kalimat yang jarang ingin kita dengar. Hidupmu tidak berubah bukan karena nasib, tapi karena kebiasaanmu. Kita sering berkata, "Aku tidak seberuntung dia. Dia punya koneksi. Dia lahir di keluarga yang lebih baik." Mungkin benar, tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apa yang kamu lakukan dengan keadaanmu sekarang? Epictetus lahir sebagai budak. Ia tidak punya privilege, tidak punya kekuasaan, tidak punya kebebasan. Namun ia berkata, tidak ada yang bisa melukai jiwamu tanpa izinmu. Bayangkan, seorang budak berbicara tentang kebebasan batin, karena baginya, kebebasan bukan soal situasi, tapi soal kendali diri. Pertama, kamu ingin hasil besar tanpa rasa sakit kecil. Kita ingin tubuh atletis, tapi tidak mau bangun pagi. Ingin sukses finansial, tapi tidak tahan belajar hal sulit. Ingin dihormati, tapi tidak mau memperbaiki sikap. Kita ingin perubahan dramatis, tapi menolak ketidaknyamanan kecil yang harus dibayar setiap hari. Padahal keberhasilan tidak datang dari satu lompatan besar. Ia datang dari kebiasaan membosankan yang diulang tanpa tepuk tangan. Kedua, disiplin itu tidak terlihat, tapi terasa. Orang melihat hasilmu, mereka tidak melihat prosesnya. Mereka melihat badan yang ideal, tidak melihat ribuan hari latihan. Mereka melihat bisnis yang berhasil, tidak melihat malam-malam tanpa tidur. Marcus Aurelius menulis untuk dirinya sendiri, berhentilah berbicara tentang seperti apa orang baik itu. Jadilah orang baik. Tidak ada drama, tidak ada pengumuman, hanya tindakan setiap hari tanpa perlu diketahui siapapun. Ketiga, kenyamanan membunuhmu pelan-pelan. Kenyamanan terasa aman. Scrolling tanpa tujuan. Menunda satu hari lagi. Menghibur diri saat tugas menunggu. Tidak terasa berbahaya. Tapi itulah jebakannya. Seneca berkata, kesulitan membentuk karakter. Tanpa kesulitan, kamu tidak tumbuh. Tanpa tekanan, kamu tidak mengeras. Besi ditempa dalam api. Karakter ditempa dalam ketidaknyamanan. Keempat, kamu tidak kurang waktu, kamu kurang tegas. Semua orang punya 24 jam, tapi tidak semua orang menggunakan 24 jam itu dengan sadar. Ada yang membangun, ada yang mengeluh, ada yang berlatih, ada yang beralasan. Stoikisme mengajarkan satu hal yang sederhana namun keras. Fokuslah hanya pada apa yang ada dalam kendalimu. Waktu adalah kendalimu. Pilihan adalah kendalimu. Respon adalah kendalimu. Alasan bukan solusi. Alasan hanya pereda rasa bersalah. Kelima, kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Inilah bagian yang paling jujur. Kamu sebenarnya tahu. Tahu harus mengurangi distraksi. Tahu harus lebih konsisten. Tahu harus berhenti menunda. Masalahnya bukan kurang pengetahuan. Masalahnya adalah kamu masih memilih nyaman daripada berkembang. Dan setiap pilihan kecil itu membentuk masa depanmu. Keenam, tidak semua orang akan disiplin. Inilah kabar baiknya. Mayoritas orang tidak akan berubah. Mereka akan terus mengeluh, terus menunda, terus mencari pembenaran. Artinya, jika kamu memilih disiplin, kamu sudah unggul hanya karena konsisten, bukan karena bakat, bukan karena keberuntungan, tapi karena ketegasan pada diri sendiri. Mungkin kamu memang pernah dirugikan keadaan, mungkin kamu memang tidak memulai dari titik yang sama, tapi mulai hari ini, kamu bertanggung jawab atas arah hidupmu. Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Tidak ada momen ajaib yang tiba-tiba mengubah segalanya. Yang ada hanya kamu dan pilihan kecil yang kamu ulang setiap hari. Bangun lebih awal. Kurangi alasan. Selesaikan tugasmu. Perbaiki sikapmu sedikit demi sedikit. Karena pada akhirnya nasib tidak berubah dalam semalam. Ia berubah ketika kamu berhenti menjadi lunak pada dirimu sendiri dan mulai menjadi tegas.